Dalam diri manusia, kata Hippocrates, ada 4 unsur, yaitu unsur tanah, unsur air, unsur udara, dan unsur api. Dalam diri kita, ini silahkan dicari mana yang dominan. Yang dominan itulah nanti yang jadi dasar karakter atau kepribadian. Hippocrates, seorang dokter Yunani kuno yang dikenal sebagai bapak kedokteran, mengembangkan sebuah teori kepribadian. Dia memiliki pandangan tentang hubungan antara kepribadian dan kesehatan. Teori Hippocrates kemudian dikenal sebagai 4 cairan tubuh atau 4 unsur alam yang mencerminkan tentang 4 tipe dasar kepribadian manusia. Teori 4 unsur alam yang mempengaruhi tipe kepribadian manusia hakikatnya lebih terkait dengan tradisi filsafat dan mistik daripada ilmu psikologi modern. Penerapan teori ini banyak ditemukan dalam berbagai kebudayaan kuno, termasuk tradisi Yunani, Hindu, dan Tionghoa. Ada satu teori yang terkenal sekali dari Hippocrates, yaitu teori kepribadian manusia. Jadi Hippocrates mengamati ada unsur-unsur dalam diri manusia yang itu manifestasinya berhubungan dengan cairan yang ada dalam dirinya, yang itu nanti berpengaruh terhadap kepribadiannya. Nah, kita lihat ya, ini teorinya unik. Dalam diri manusia, kata Hippocrates, ada 4 unsur, yaitu unsur tanah, unsur air, unsur udara, dan unsur api. Yang 4 unsur ini berhubungan dengan cairan-cairan tubuh. Unsur tanah itu diwakili oleh kole. Nah, kole itu empedu yang warnanya kuning. Unsur air diwakili oleh melankole. Melankole itu empedu yang warnanya hitam. Unsur udara diwakili oleh cairan namanya plekma. Plekma itu cairan tubuh dalam bentuk lendir atau dahak. Dan api, unsur api ini cairannya adalah cairan sanguin atau darah. Nah, masing-masing unsur yang berhubungan dengan cairan tadi punya ciri. Yang unsur tanah, empedu kuning, cirinya kering. Yang unsur air, empedu hitam, cirinya basah, lembab. Yang unsur udara, yang lendir atau dahak tadi, cirinya dingin. Yang unsur darah atau api tadi, cirinya panas. Jadi dalam diri kita ada kering, basah, dingin, panas, mewakili unsur tanah, air, udara, dan api. Dengan manifestasi masing-masing cairannya tadi, empedu kuning, empedu hitam, lendir, dan darah. Nah, menarik kalau dalam teorinya Hippocrates, masing-masing unsur dalam diri kita ini silahkan dicari mana yang dominan. Yang dominan itulah nanti yang jadi dasar karakter atau kepribadian. Misalnya, kalau yang dominan unsur tanah, berarti cairan empedu kuningnya banyak dominan, cirinya kering tadi, melahirkan tipe kepribadian namanya koleris. Unsur air yang basah, itu kalau dominan dalam diri kita,
akan melahirkan tipe kepribadian yang melankolis. Unsur udara yang dingin itu kalau dominan dalam diri kita melahirkan tipe kepribadian flekmatis. Unsur api dalam diri kita, ini kan cirinya panas. Kalau dia dominan melahirkan tipe kepribadian namanya sanguinis. Ini mirip kayak teori dalam diri kita, ini ada makrokosmos. Alam semesta ada dalam diri kita. 4 unsurnya lengkap. Tanah, air, udara, api. Tinggal mana yang dominan. Nah, sekarang kita jelaskan. Saya tidak tahu teori ini masih dipercaya atau tidak, termasuk di dunia psikologi atau kedokteran. Monggo saja, tapi ini yang disampaikan oleh Hippocrates. Mungkin sudah ada teori-teori baru yang lebih representatif. Tapi setidaknya semoga konsep dari Hippocrates ini menyumbang sesuatu untuk memahami diri kita. Baik, yang pertama, ini tipe kepribadian koleris. Tipe kepribadian koleris ini tadi ya, berarti dia dominan unsur tanahnya. Cirinya kering, berhubungan dengan cairan empedu kuning. Orang yang tipenya koleris ini cenderung mudah marah, sukar mengendalikan diri, agresif. Jadi ciri khasnya apa orang koleris itu? Dia tegas, ingin cepat, aktif, kemauannya keras, sangat independen. Kemudian bisa membuat keputusan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Tidak terlalu butuh motivasi-motivasi, digerakkan, didorong. Tidak, dia mandiri, punya daya memotivasi diri sendiri, independen. Bahkan orang tipe koleris ini yang mampu mempengaruhi lingkungan sekelilingnya. Nah, ini tipe yang pertama. Ya, ada aspek-aspek positifnya, ada negatifnya. Yang positif tadi tegas, mandiri, independen, kemudian mampu mempengaruhi lingkungannya dengan tujuan, gagasan, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak hati-hati, terlalu dominan, akhirnya jadi agresif, ambisius, bahkan mudah marah karena mungkin lihat yang lain kok lelet sih, kok ndak cak-cek gitu loh inginnya. Ya, ini gaya koleris. Dia ini serba tegas, ingin cepat, aktifnya luar biasa, independen. Mungkin orang-orang koleris ini ndak betah kalau dekat dengan teman-teman yang males, lambat, ndak cepat. Yang kedua, gaya melankolis. Ini kebalikannya koleris. Kalau gaya melankolis berarti kan kalau dikembalikan ke unsur tadi, gaya melankolis itu yang dominan unsur airnya. Cirinya basah. Jadi orang melankolis itu cenderung bersikap muram, pesimis, dan mudah curiga. Ini negatifnya. Tapi ciri yang lain mungkin yang positif, dia analitis, perhitungan, hati-hati, perfeksionis. Jadi tidak mau ada celahnya. Ingin segala sesuatunya berjalan secara perfect dan sensitif. Sensitif itu apa yo? Yo kalau hari ini mungkin mudah baper, mudah kesinggung. Nah, ini tipenya orang melankolis. Mungkin ada orang merengut di depannya, mungkin dia merasa, wah, orang ini sedang menghinaku atau sedang melecehkanku. Nah, itu kan baper, sensitif. Ada orang ketawa di depannya, mungkin dia merasa, wah, dia menertawakanku. Nah, itu ilustrasi mudahnya. Jadi melankolis itu negatifnya mungkin dia muram, pesimis, kadang-kadang perfeksionis. Jadi perfeksionis jadinya
Dia tidak mau kelihatan jelek. Dia ingin segalanya perfect, sempurna sesuai yang dia inginkan. Tapi ada bagusnya. Bagusnya itu perhitungan. Perhitungan itu berarti kemampuan analisisnya tinggi. Kemudian dia juga hati-hati, tidak mau sembrono, tidak mau sembarangan. Ini mungkin ada hubungannya dengan perfeksionis tadi. Sampai titik tertentu ini positif, tapi kalau berlebihan, ini kan tipe kepribadian tadi muncul karena berlebihan. Berlebihan di unsur airnya, dia jadinya seorang yang melankolis. Mudah murung, mudah pesimis, bahkan mudah menaruh curiga. Mikirnya selalu yang buruk-buruk, sehingga susah dia untuk gembira. Ada apa-apa sering dilihat aspek negatifnya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, nanti saya sakit ini, nanti saya, nah itu tipe orang melankolis. Agak beda dengan koleris tadi yang agresif, ingin cepat, ingin segera beres, ingin, kalau orang nggak cak-cek dia jengkel. Kalau melankolis ini hati-hati, pelan-pelan, yang penting perfect, mas. Nah, itu yang kedua. Ada yang ketiga, kepribadian flegmatis. Ini yang dominan unsur udaranya. Cirinya dingin. Udara itu kan sepoi-sepoi dingin. Nah, orang flegmatis ini lamban. Negatifnya ya, lamban, pemalas. Tapi ada positifnya. Positifnya apa? Tenang. Tidak mudah dipengaruhi. Mudah menerima. Tidak mudah didistraksi. Tidak mudah ditarik orang lain. Karena dia sudah merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, itu tipe orang flegmatis. Ya kalau bablas, berlebihan, ya tadi akhirnya jadi lamban dan pemalas. Nah, ini teman-teman yang sering menyebut dirinya kaum rebahan. Nah, itu ya boleh, wong orang memang butuh istirahat, butuh rebahan. Menunjukkan kita nyaman, bisa menikmati hidup kita. Tapi jangan berlebihan, nanti jadi flegmatis. Akhirnya kalau berlebihan cenderung lamban dan males. Jadi tidak berkembang. Nah, itu gaya orang-orang flegmatis. Apapun yang terjadi dia tenang. Kemudian tidak mudah berubah pendirian, susah diprovokasi, dipengaruhi, tapi dalam pengertian yang berbeda dengan koleris tadi. Kalau koleris karena dia punya target, punya ambisi, sehingga masukan-masukan dari luar tidak terlalu didengarkan. Kalau flegmatis ini, dia orangnya tenang, mantep, nyaman dengan dirinya sendiri, jadi dia tidak butuh lagi masukan dari yang lain. Meskipun negatifnya sering jadi lamban dan malas. Nah, ini kepribadian flegmatis. Nah, ada yang keempat. Yang keempat ini kepribadian sanguinis. Sanguinis ini unsur dominannya api. Cirinya panas, hangat. Nah, ini dekat dengan koleris, tapi tidak seagresif itu. Sanguis ini orang yang positifnya adalah dia ceria, periang, optimis, hangat kepribadiannya, lincah, bersemangat. Tapi juga ada negatifnya, yaitu apa? Sering meledak-ledak, heboh, sering terombang-ambing emosinya. Kadang-kadang peristiwa biasa-biasa saja bisa jadi luar biasa karena dibesar-besarkan, atau kesedihan yang biasa bisa jadi hebohnya. Kesedihan biasa jadi heboh seolah-olah kesedihan yang luar biasa. Itu sanguinis. Jadi dia optimis sebenarnya, lincah, penuh semangat, meluap-luap. Tapi kalau tidak hati-hati jadi meledak-ledak, mudah heboh, mudah wow. Nah, ini berarti nanti dia efeknya mudah dipengaruhi, mudah diprovokasi. Ini bergaul dengan orang sanguinis itu enak biasanya. Hangat, ceria, optimis, karena dia penuh semangat. Tapi ya itu tadi, dia mudah terombang-ambing ke sana kemari. Kepribadiannya kepribadian yang heboh.
Nah, ini sanguinis. 4 jenis kepribadian berhubungan dengan cairan tubuh, unsur-unsur diri, dan karakternya. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang basah, ada yang kering. Nah, ini mungkin bisa diulang lagi oleh teman-teman, direnungi, aku termasuk yang mana. Baik, ya ini teori saja dari Hippocrates. Ya kalau cocok buat teman-teman ya monggo. Paling tidak hikmahnya dari teori ini kan jadi alat untuk kita mengenali diri. Karena kalau dalam filsafat itu kan unsur mengenali diri ini sesuatu yang vital, yang penting. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.